Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam, ojo lali bahagia. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 28 Maret 2023. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari kitab Bilangan, bab 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudaraku yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kitab Bilangan dari bacaan pertama hari ini. Kita Bilangan menceritakan keluhan yang bernada protes yang disampaikan orang Israel pada Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hampar ini. Kalau ini membuat Allah murka dan ia mengirim ular-ular tedung ke bangsa Israel. Ia memagut mereka sehingga banyak orang Israel mati. Tindakan Tuhan ini membuat orang Israel bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mengakui kedosaannya, mengakui kesalahan mereka. Memohon kepada Tuhan agar ular-ular tersebut dijauhkan dari mereka. Tuhan melihat niat baik mereka yang sadar akan kedosaannya, maka Tuhan berfirman pada Musa, Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Melalui ular tembaga itu Allah mengajarkan pada mereka bahwa keselamatan itu hanya ada pada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah bangsa Israel yang selalu mengeluh adalah kisah hidup kita. Kita sering mewarnai hidup kita dengan mengeluh dan mengeluh. Padahal kalau kita jujur, Allah sudah begitu baik dengan kita. Cuma kita tidak merasa cukup dengan semuanya itu. Kita hanya bisa bersyukur kalau doa kita didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah dengan mengeluh semua selesai? Apakah memang betul Allah tidak mengasihi kita? Hari ini kitab Bilangan mengajarkan kita bahwa walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia pada kita. Kesetiaan Allah itu semestinya menyadarkan kita bahwa mengeluh dan protes pada Tuhan adalah pilihan hidup yang salah, bukan pilihan seorang yang beriman. Kita diingatkan untuk belajar bahwa bersyukur adalah pilihan hidup beriman yang baik dan benar. Dalam segala hal Allah selalu setia pada kita dan kita perlu mensyukuri kita semua. Maka saya ingin mengajak kita menjadikan hidup kita penuh syukur sebagai pola hidup. Pertanyaannya, apa kita termasuk pribadi yang selalu mengeluh atau pribadi yang selalu bersyukur? Hari ini saudaraku terkasih, saya ingin mengajak kita untuk selalu bersyukur. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.